Pembunuhan terkejam sekaligus psikopat di dunia nyata. Halo Mas Bro, masih bersama Kiting Kepo. Ngomongin soal pembunuhan dan psikopat, ternyata nggak cuma ada di dunia perfilman saja ya Mas Bro. Cerita ini diambil dari kisah nyata yang berada di negara Amerika Serikat, tepatnya di kota kecil Burlington yang ada di Vermont. Sebenarnya kota tersebut penuh warna karena adanya kampus tersohor yang bernama The University of Vermont. Ya, bisa dibilang kampus tersebut instagramable banget lah kalau buat anak zaman sekarang. Nah, di kota itulah terlahir seorang pembunuh psikopat yang bernama Ted Bundy yang lahir pada tanggal 24 November 1946. Singkat ceritanya nih, si Ted Bundy ini telah membunuh sekitar 36 orang dan rata-rata korbannya adalah wanita. Dan ini dia korbannya yang berhasil terekspos di dunia internet. Itu yang baru diakui olehnya. Nah, sedangkan nih, para ahli percaya angka pembunuhan yang dilakukan oleh Ted Bundy itu lebih dari 50 orang, bahkan 100 orang. Dan sadisnya lagi nih, ketika para korban sudah meninggal, si Ted Bundy ini justru memperkosanya. Karena Ted Bundy ini selain psikopat, pembunuh kejam, juga punya penyakit nekrofilia. Sedangkan penyakit nekrofilia adalah jenis penyimpangan seksual yang membuat pengidapnya menikmati berhubungan intim dengan mayat. Wow, edan ini kali ya Mas Bro. Oke lah Mas Bro, aku ceritakan dulu ya sejarah si Ted Bundy ini. Jadi Ted Bundy ini merupakan anak dari Eleanor Lois. Dan mirisnya, si Ted Bundy ini lahir di luar pernikahan. Kemudian untuk menutupi rasa malunya, Eleanor Lois terpaksa harus merahasiakan bahwa Ted adalah anaknya. Lois pun akhirnya membawa Ted ke rumah orang tuanya yang ada di Philadelphia. Jadi bisa dikatakan Ted Bundy ini dari masih bayi sampai besar diasuh oleh kakeknya. Suatu ketika saat Ted sudah berumur 3-4 tahun, kakeknya memberitahu bahwa Eleanor Lois adalah saudara perempuannya, padahal itu adalah ibu kandungnya sendiri. Kemudian Lois pun mengajak Ted untuk pindah bersama ke Tacoma, Washington. Disitulah Ted yang masih berusia sekitar 3 tahun, ia mulai menunjukkan rasa ketertarikannya terhadap pisau. Bayangin Mas Bro, masih umur 3 tahun aja udah tertarik sama pisau. Pas gede wajar kalau jadi pembunuh. Kemudian setelah menginjak usia remaja, Ted Bundy mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ia sering mengintip jendela orang lain namun tidak pernah mencuri apapun. Selain itu, Ted Bundy sendiri adalah orang yang pendiam dan susah bergaul sama teman-temannya. Singkat cerita, setelah Ted sudah menjadi dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan, ia mencintai janda beranak 2 yang bernama Carole. Pada tahun 1980, akhirnya mereka berdua pun menikah. 2 tahun kemudian, Ted dan Carole pun dikaruniai seorang anak yang bernama Rose. Namun naas, setelah 6 tahun pernikahannya, tepatnya pada tahun 1986, Carole menggugat cerai Ted. Usut punya usut, alasan Carole menggugat cerai Ted adalah karena ia menyadari kejahatan Ted yang selama ini ia sembunyikan darinya. Nah, itulah sejarah kehidupan dari Ted Bundy dan keluarganya. Sekarang kita kembali lagi ke awal cerita sebelum Ted Bundy menikah dan menjadi seorang pembunuh paling kejam. Sebagian besar sumber mengatakan bahwa Ted mulai aksinya pada tahun 1974. Pada tahun itu telah banyak laporan bahwa banyak wanita hilang di sekitar daerah Seattle dan Oregon. Menurut cerita yang beredar, Ted Bundy dikenal sebagai pria berpenampilan rapi dan berambut hitam.
Ted Bundy merayu para korbannya untuk memasuki mobilnya dengan cara berpura-pura sedang kesakitan. Kemudian, masih di tahun yang sama, 1974, Ted Bundy pun ditangkap atas kasus penculikan seorang perempuan bernama Darauch. Ia pun divonis 15 tahun penjara. Nah, Darauch merupakan salah satu korban Ted Bundy yang berhasil melarikan diri dan melaporkannya ke polisi. Baru 2 tahun di penjara, Ted Bundy berhasil melarikan diri dengan cara melubangi langit-langit di sel tahanannya. Hal ini tentu memberikan kesempatan bagi Ted Bundy untuk melakukan aksi brutalnya kembali. Setelah berhasil kabur, Ted Bundy pergi ke Tallahassee, Florida pada malam hari di tanggal 14 Januari 1978. Kemudian Ted Bundy masuk ke asrama mahasiswi Chi Omega di Florida State Universitas. Di sana, ia menyerang 4 wanita muda dan membunuh 2 di antaranya. Pada tanggal 9 Februari, Ted Bundy kembali berulah dan menculik seorang gadis kecil yang masih berumur 12 tahun bernama Kimberly Leach. Kejahatan tersebut adalah akhir dari perjalanan Ted Bundy. Ted Bundy akhirnya berhasil ditangkap pada bulan Februari 1978. Bukti yang memberatkan Ted Bundy adalah pembunuhan 2 wanita di Chi Omega tadi yang ada di Florida. Dengan bukti kuat di mana terdapat bekas gigitan pada salah satu mayat tersebut dan bekas gigitan tersebut terbukti cocok dengan Ted Bundy. Kejahatan tersebut adalah akhir dari perjalanan si Ted Bundy dan pada akhirnya tanggal 24 Januari 1989 sekitar jam 7 pagi Ted Bundy dieksekusi mati dengan kursi listrik di Florida State Prison. Di luar penjara, banyak banget warga yang bersorak gembira dicampur kesal dengan kematian si Ted Bundy ini. Bahkan nih, beberapa warga hingga menyalakan kembang api untuk memeriahkan kematiannya. Nah, itulah cerita pembunuh psikopat yang sadis yang dilakukan oleh Ted Bundy. Buat kalian nih yang suka dengan konten seperti ini, mohon bantuannya ya, subscribe dan share channel ini agar saya sebagai admin selalu semangat dalam membuat konten seperti ini. Oke bro, terima kasih.